Oke, kita bakal bongkar satu konsep super keren yang jadi rahasia para pemain kakap di dunia investasi. Siap-siap ya, karena pemahaman ini bisa banget mengubah cara kalian melihat untung dan rugi selamanya. Kalian pernah kepo nggak sih, gimana caranya investor-investor profesional itu bisa cuan gede terus-terusan? Apa jangan-jangan mereka punya bola kristal atau semacamnya gitu? Jawabannya, jelas bukan. Ini sama sekali bukan soal hoki-hokian atau main tebak-tebakan. Ada sebuah strategi, sebuah mindset khusus yang mereka pegang, yang benar-benar jadi pembeda antara mereka dan pemain amatir. Ada prinsip dasar nih di Wall Street. Risiko itu harga yang emang harus kita bayar buat dapetin sebuah peluang. Kalau kita terlalu takut sama risiko, ya udah uang kita cuma bakal duduk manis dan gegerus inflasi. Jadi kuncinya bukan lari dari risiko, tapi pintar-pintar milih risiko yang cerdas. Nah, sebelum ke yang canggih-canggih, kita bahas dulu jebakan paling umum yang sering banget bikin orang jadi boncos. Kita sebut aja taruhan 50-50. Coba deh, bayangin skenario ini. Kamu pasang taruhan 10 juta. Kalau menang, kamu dapat 10 juta. Kalau kalah, ya 10 jutamu hangus. Kelihatannya fair banget kan? Peluangnya 50 banding 50, persis kayak lempar koin. Emang sih, sekilas kelihatan seimbang banget. Tapi justru, disitulah masalahnya. Kenapa coba strategi yang kelihatannya adil ini malah jadi resep kegagalan buat banyak orang? Alasan pertama, karena kamu sama sekali nggak punya keunggulan atau yang biasa disebut edge. Kamu itu cuma pasrah 100% sama nasib. Nggak ada analisis, nggak ada skill, murni untung-untungan. Investor pro nggak bakal mau main kayak gini. Kedua nih, bahkan kalaupun kamu impas, katakanlah menang 50 kali, kalah 50 kali, dalam jangka panjang kamu itu tetap bakal rugi. Loh, kok bisa? Karena ada yang namanya biaya-biaya siluman atau biaya friksi. Ini tuh kayak komisi broker, pajak keuntungan, atau selisih harga kecil pas jual beli. Kelihatannya emang receh, tapi biaya-biaya ini tuh kayak rayap. Pelan-pelan tapi pasti bakal grogotin modal kamu sampai habis. Dan yang ketiga, yang paling bahaya, taruhan 50-50 ini mancing emosi yang destruktif banget, yaitu serakah dan takut. Pas lagi menang, rasanya pengen nambah terus. Pas lagi kalah, jadi panik dan pengen cepat-cepat balik modal. Ujung-ujungnya, semua keputusan jadi ngaco. Oke, cukup bahas jebakannya. Sekarang, kita masuk ke dagingnya. Senjata rahasia andalan para profesional. Taruhan asimetris. Jadi, apa sih taruhan asimetris itu? Gampangnya gini, risikonya kita kunci sekecil mungkin, tapi potensi untungnya kita biarin liar sebesar-besarnya. Ruginya mentok di situ-situ aja, tapi untungnya bisa tanpa batas. Keren kan? Coba deh, lihat perbandingannya di grafik ini. Ini dia visualnya. Para pro itu selalu cari situasi di mana mereka mempertaruhkan, katakanlah 1 juta rupiah, buat potensi dapetin 5 juta rupiah, 10 juta, atau bahkan lebih. Resikonya seuprit, tapi rewardnya bisa segede gaban. Nah, disinilah letak keajaiban matematikanya. Kalau rasio kamu itu 1:5, kamu tuh boleh salah 4 kali berturut-turut. Cuma butuh 1 kali tebakan benar, semua kerugian kamu yang tadi itu bisa ketutup, dan kamu bahkan masih bisa profit. Intinya, kamu nggak harus selalu benar buat jadi kaya. Oke, teorinya keren. Tapi prakteknya gimana? Tenang, ini dia playbooknya. Ada 4 cara utama buat kita bisa menciptakan peluang-peluang asimetris ini. Ini dia 4 jurusnya. Terapkan marginal safety, disiplin cut loss, dan biarkan yang untung jalan terus, pakai hedging atau lindung nilai, dan yang paling penting, punya keunggulan informasi. Yuk kita kupas satu-satu. Pertama, margin of safety. Ini filosofi klasiknya Warren Buffett. Gampangnya gini, jangan beli aset pas lagi viral atau FOMO. Justru, tunggu sampai ada aset super bagus yang lagi dihukum pasar. Misalnya nih, ada perusahaan teknologi yang solid banget, tiba-tiba ada berita jelek jangka pendek yang bikin investor panik, terus harganya anjlok 30%. Padahal fundamental bisnisnya masih kuat. Nah, disitulah letak margin of safety kamu. Kamu beli barang bagus dengan diskon gede. Ini membatasi resiko kalau kamu salah, tapi membuka potensi untung yang luar biasa besar kalau kamu benar. Kedua, ini mantra sucinya para trader. Potong kerugianmu secepatnya, biarkan keuntunganmu berlari. Maksudnya, kalau analisamu ternyata meleset dan harga mulai turun, jangan pernah denial, jangan berharap, ntar juga balik lagi. Langsung cut loss, amankan modalmu. Sebaliknya, kalau analisamu benar dan harganya meroket, jangan buru-buru jual cuma buat untung receh. Biarin aja, biarin dia tumbuh, kasih dia ruang buat berlari sekencang-kencangnya.
Ketiga, hedging. Anggap aja ini asuransinya portofolio kamu. Contoh paling gampangnya itu pakai opsi. Misalnya kamu yakin banget saham X bakal terbang, tapi ada sedikit rasa takut kalau ada kejadian tak terduga. Nah, daripada beli sahamnya langsung, kamu bisa beli call optionnya. Kamu cuma perlu bayar premi yang jauh lebih kecil dari harga sahamnya. Kalau ternyata sahamnya beneran meledak, untungmu bisa berlipat-lipat. Tapi kalau prediksimu salah total, kerugian maksimalmu ya cuma sebatas premi kecil yang udah kamu bayar tadi. Ruginya dibatasi, untungnya tanpa batas. Asimetris banget kan? Dan yang keempat, ini yang paling susah, tapi juga yang paling powerful. Punya informational edge atau keunggulan informasi. Peluang asimetris itu nggak akan muncul di berita utama. Kamu menemukannya lewat kerja keras. Waktu orang lain cuma liatin grafik harga, kamu rela baca catatan kaki di laporan keuangan yang tebalnya kayak bantal. Kamu jadi orang pertama yang sadar kalau perusahaan ini punya paten teknologi baru yang belum disadari pasar. Kamu menemukan permata tersembunyi. Nah, disitulah keuntungan asimetrismu berada. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal strategi teknis, tapi soal perubahan mindset yang fundamental banget. Tujuan utamanya bukan cuma sekedar cari untung. Jadi, ini poin krusial yang harus kita pegang. Fokus utama kita seharusnya bukan mencetak uang, tapi melindungi modal yang udah kita punya. Keuntungan besar itu hanyalah efek samping dari manajemen risiko yang super disiplin dan baik. Jaga modalmu, dan modalmu yang akan menjagamu. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Untuk keputusan investasimu berikutnya, apakah kamu masih mau memilih untuk sekedar melempar koin, atau kamu akan mulai berburu taruhan asimetris yang cerdas? Pilihan ada di tanganmu.